Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudoji. Saya akan menjelaskan tentang Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah sistematik kritis untuk mengukur performance aktual bertentangan dengan pencapaian dan objektif. Sebelum menetapkan KPI, perusahaan harus melakukan beberapa persiapan berikut, yaitu pertama, perusahaan harus menetapkan tujuan, yang berarti perusahaan harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Untuk apa perusahaan tersebut dibuat? Kedua, menentukan proses bisnis, yaitu memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas. Ketiga, kuantitatif dan kualitatif, menetapkan ukuran kuantitatif dan ukuran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Terakhir yaitu conditional monitoring, memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Next, guidelines in formulating the KPI. Pertama, yaitu menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur. Kedua, ukuran keberhasilan dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Terakhir yaitu biaya identifikasi dan monitor ukuran keberhasilan. Selanjutnya, syarat penyusunan KPI. Pertama yaitu harus relevan dengan sasaran strategis. Apakah KPI memiliki keterikatan dengan sasaran strategis? Yang kedua, controllable, yaitu apakah pencapaian KPI masih berada di bawah kontrol dan pengendali yang ada. Ketiga yaitu actionable, apakah sejumlah tindakan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pencapaian KPI. Keempat yaitu simple, apakah KPI-nya mudah untuk dijelaskan dan dikomunikasikan. Terakhir yaitu credible, apakah KPI tidak mudah untuk dimanipulasi. Selanjutnya, unsur-unsur untuk mendukung indikator keberhasilan strategi. Pertama yaitu menjadi sarana perusahaan mengkomunikasikan strategi. Kedua, terkait secara langsung dengan strategi yang dipilih perusahaan. Ketiga, indikator bersifat kuantitatif. Keempat, indikator tersebut dapat dihitung. Kelima, frekuensi pemutakhirannya bermanfaat. Keenam, penetapan target untuk perbaikan. Ketujuh, perbandingan dengan perusahaan lain dapat dilakukan. 8, pengukurannya masih valid. 9, data dan sumber daya tersedia. 10, biaya pengukurannya tidak melebihi manfaatnya. Next, pengimplementasian KPI di PT Permasindo Bencana. Dapat kita lihat bahwa di sini adalah KPI SR ya, dimana rekrutmen karyawan baru dilakukan kurang dari 7 hari dengan target 100%. Kedua, evaluasi kinerja karyawan per 1 bulan sekali. Perusahaan melakukan evaluasi setiap bulan dengan cara melihat hasil target produksi ya, hasil pencapaian kinerja karyawan ya, dengan target 75%. Ketiga itu rata-rata jumlah pelamar setiap posisi sekitar 10 pelamar. Rata-rata pelatihan kerja karyawan per hari 7 jam kerja, itu hanya 1 hari. Perubahan produktivitas kerja sebelum dan sesudah pelatihan sekitar 70%. Selanjutnya, pengimplementasian KPI di PT Permasindo Kencana terhadap KPI marketingnya. 1, kepuasan pelanggan terhadap produk unggulan sekitar 3. Kenapa demikian? Karena memang perusahaan masih kurang mumpuni dalam bidang teknologi ya, sehingga kualitasnya kurang unggul dibandingkan kompetitor lainnya. Kedua itu pertumbuhan penjualan tahun sebelumnya dan tahun sekarang sekitar 50%. Kenapa demikian? Karena biasa saya bergerak di bidang label, sehingga ada peningkatan dalam produksi label, khususnya dari customer yang memproduksi hand sanitizer ya, atau produk pembersih lainnya.
terakhir yaitu KPI produksi. 1. Pencapaian target produksi per hari 100%, barang NG per hari sekitar 10%. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.